singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Umat Islam saat ini berada pada posisi problematik. Masyarakat menjadi lemah karena dimanjakan oleh kemajuan teknologi yang mudah dan praktis. Tidak jarang masyarakat era modernisasi lebih gampang termakan hoax yang beredar di media sosial, terutama generasi milenial yang akrab dengan media dan internet. Tak dipungkiri, hoax memang salah satu masalah yang muncul di era digitalisasi, yang mana akibatnya fatal, bahkan bisa mendorong timbulnya permusuhan. Untuk itulah kenapa urgensi mempelajari metodologi studi Islam. Untuk pengertian metodologi studi Islam sendiri sudah banyak dijelaskan di buku-buku Islami dan media internet. Tetapi jika disimpulkan dari banyaknya pengertian metodologi tersebut, metodologi merupakan ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran, yang mana dikaji berdasarkan realita yang ada. Namun kita juga bisa mencermati makna metodologi dari pembagian berkata, yang ternyata kata metodologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan logos. Metodos sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang artinya melalui atau melewati, hodos artinya jalan atau cara. Maka bisa disimpulkan metode secara etimologi merupakan suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan, sementara logos adalah ilmunya. Di Indonesia memang mayoritas banyaknya dari mereka memahami sekaligus benar, apalagi generasi milenial yang sejatinya dibutuhkan ilmu pendalaman ilmu teknologi dan pengetahuan yang semakin berkembang. Adapun yang dibutuhkan oleh generasi milenial dalam studi Islam adalah pendidikan karakter Islam di era milenial. Generasi milenial merupakan aset bangsa yang menjadi agent of change sekaligus calon pemimpin di masa depan. Dengan adanya studi Islam terkait pendidikan karakter secara alami, diharapkan mereka tumbuh menjadi generasi yang bermoral, berkarakter serta berperilaku agamis, dan tetap siap menghadapi tantangan modernisasi digital menggunakan metodologi studi Islam. Harus dapat diusahakan dengan tepat karena memiliki dampak positif di kalangan umat Islam. Berikut adalah manfaat dan kegunaan dalam metodologi studi Islam. Kesatu, mendapatkan berbagai macam pendekatan dan metode yang sesuai dengan tujuan dan objek studi. Lebih leluasa dan kreatif dalam menerapkan ke dalam lapangan studi. Memiliki wawasan yang luas terhadap agama Islam. Pada akhirnya akan dapat membentuk sikap dan perilaku beragama yang positif. Terminologi studi Islam atau kajian Islam dalam makna etimologis atau bahasa adalah merupakan terjemahan dari istilah dirasah Islamiyah dalam bahasa Arab, yang dalam studi keislaman di Eropa disebut Islamic Studies. Yang dengan demikian, studi Islam atau kajian Islam secara harfiah atau bahasa dapat dinyatakan sebagai kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, keislaman, atau bisa dinyatakan sebagai usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Ringkasnya, studi Islam atau kajian Islam secara bahasa dapat diartikan sebagai kajian tentang hal-hal mengenai agama Islam. Adapun secara terminologi ditemukan adanya sejumlah pengertian disampaikan oleh para ahli studi Islam. Muhaimin Abdul Mujib dan Muzakir menyampaikan pendapatnya bahwa studi Islam merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk dalam atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang sejarah,
Samsul Arifin dengan merujuk Nur A. Fadlil Lubis memberikan pengertian studi Islam sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam melalui berbagai bentuk empirisnya serta ajaran-ajaran idealnya. Berdasarkan sejumlah keterangan menyangkut pengertian dan ruang lingkup studi Islam yang telah disampaikan oleh para ahli tersebut, kiranya dapat disampaikan penegasan akhir perihal adanya 3 hal penting yang berkaitan dengan keberadaan studi Islam atau kajian Islam. Adapun 3 hal penting yang dimaksud terkait dengan keberadaan studi Islam dapat diuraikan sebagai berikut ini. 1. Mengingat studi Islam di sini sebagai suatu disiplin ilmu dan disiplin keilmuan mesti jelas oleh objek kajiannya, maka sudah barang tentu ada objek yang dikaji dalam studi Islam, selama halnya dengan studi agama yang memposisikan agama sebagai sasaran atau objek studi atau kajian, maka agama Islam dapat berbagai aspeknya merupakan objek yang dibahas dalam studi Islam. Dalam konteks ini, Dawam Raharjo dengan merujuk Benar Lewis memberikan penegasan bahwa studi atau kajian Islam dapat mengungkap keberadaan 3 hal atau aspek yang berbeda, tetapi tentu saling punya keterkaitan dari agama Islam itu sendiri, yaitu Islam sebagai suatu agama atau ajaran doktrin, yakni sebagai yang tertulis atau tergelar di dalam wahyu Allah berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Islam sebagai teologi, sebagai interpretasi terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, baik yang sifatnya tekstual maupun konstekstual. Islam sebagai yang telah diwujudkan dalam berbagai bentuk peradaban. Metodologi memahami Islam merupakan agama yang sangat kompleks. Memahami pun dibutuhkan cara yang tepat dapat tercapai suatu pemahaman yang utuh. Ada sejumlah orang yang pemahamannya cukup luas namun tidak terkoordinasi dan tidak tersusun secara sistematik dan tidak terorganisasi. Berikut jenis-jenis metode memahami Islam ialah sebagai berikut. Tafsir berasal dari kata bahasa Arab fasara yashiru fasran yang berarti menerangkan. Selain itu, tafsir pula berarti al-idlah wal al-tabyin, yaitu penjelasan dan keterangan. Pengertian tafsir menurut pakar Al-Quran Al-Jurajani mengatakan bahwa tafsir ialah menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya, baik konteks historisnya maupun sebab al-nuzulnya, dengan menggunakan ungkapan atau keterangan yang dapat menunjukkan kepada makna yang dikehendaki secara terang dan jelas. Imam Al-Zarakani mengatakan bahwa tafsir Al-Quran adalah ilmu yang membahas kandungan Al-Quran, baik dari segi pemahaman, makna, atau arti sesuai dikehendaki Allah menurut kadar kesanggupan manusia. 3 ciri utama tafsir dilihat dari segi objek pembahasannya adalah kitabullah atau Al-Quran yang di dalamnya terkandung firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dilihat dari segi tujuannya adalah untuk menjelaskan, menerangkan, menyikap kandungan Al-Quran sehingga dapat dijumpai hikmah, hukum, ketetapan, dan ajaran yang terkandung di dalamnya.
Dilihat dari segi sifat dan kedudukannya adalah sebagai penalaran, kajian atau ijtihad para mufasir yang didasarkan pada kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya sehingga suatu saat dapat ditinjau kembali. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari yang artinya ilmu, sedangkan hadis menurut kalangan para ulama adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Diterangkan dalam buku Daras Ulumul Hadis karya Dr. Haji Muhammad Yahya. Ulumul hadis dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu yang mempelajari atau membahas seputar hadis berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Sejak dulu sudah banyak sahabat yang mengumpulkan hadis yang mencatatnya, meski hanya untuk kepentingan pribadi. Pada masa di antara wafatnya Rasulullah, sehingga diangkatnya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, terjadinya banyak pemalsuan hadis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu demi berbagai tujuan. Karena hal tersebut, Khilafah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan kebijakan untuk menghimpun hadis Nabi SAW secara massal. Karena itu, proses penghimpunan hadis secara menyeluruh memakan waktu yang cukup panjang, lebih dari 1 abad. Perjalanan itu telah menghasilkan banyak kitab yang berbeda kualitasnya dan juga beragam metode penyusunannya. Ilmu tentang hadis pertama kali muncul adalah al-Jar Wat al-Ta'dil, atau ilmu yang membalas dan meneliti secara khusus keadaan para perawi hadis. Abu Bakar Muhammad bin Shihab al-Zuhri adalah peletak pertama kaidah dasar ulumul hadis. Ia menjadi orang pertama yang mengumpulkan hadis Rasulullah SAW atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baru abad ke-3 dan ke-4, ulumul hadis mencapai masa keemasannya. Penulisan hadis secara mandiri sudah dilakukan dengan instan. Pada masa ini, ulama-ulama hadis seperti Imam Muslim, Imam Bukhari, Ibnul Quzaimah, dan Ibnu Hibban banyak menghasilkan karya. Filsafat dan teologi atau kalam. Istilah teologi di dalam bahasa Yunani adalah theologia. Istilah yang berasal dari gabungan dua kata theos, Allah, dan logos, logika. Arti dasarnya adalah suatu catatan atau wacana tentang para dewa atau Allah. Bagi beberapa orang Yunani, syair-syair seperti karya Homer dan Hesiod disebut teologoi. Syair mereka yang menceritakan tentang para dewa yang dikategorikan oleh para penulis aliran Stoa ke dalam teologi mistis. Aliran pemikiran Stois dan didirikan oleh Zeno memiliki pandangan teologi natural atau rasional yang disebut oleh Aristoteles dengan istilah filsafat teologi. Sebutannya merujuk kepada filsafat teologi secara umum atau metafisika. Teologi adalah pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh pernyataan berdasarkan iman. Secara sederhana, iman adalah definisikan sebagai sikap manusia di hadapan Allah yang mutlak dan yang kudus, yang diakui sebagai sumber segala kehidupan di alam semesta ini. Iman yang ada dalam diri seseorang antara lain melalui pendidikan, misalnya
oleh orang tua, tetapi dapat juga melalui usaha sendiri, misalnya dengan cermat merenungkan hidupnya di hadapan sang pemberi hidup itu. Dalam hal ini, Allah dimengerti sebagai realitas yang paling mengagumkan dan mendebarkan. Tentulah dalam arti terakhir itu berteologi adalah berfilsafat juga. Sebagai ilmu, teologi merefleksikan hubungan Allah dan manusia. Manusia berteologi karena ingin memahami imannya dengan cara lebih baik dan ingin mempertanggungjawabkannya. Teologi bukan agama yang tidak sama dengan ajaran agama. Dalam teologi adanya unsur intellectus dan quorum fidem atau akal penyelidik isi iman. Diharapkan pemberi sumbangan substansial untuk integrasi akal dan iman, iptek dan iptak, yang pada gilirannya sangat bermanfaat bagi hidup manusia masa kini. Meski dalam hal-hal tertentu terjadi hubungan timbal balik yang cukup baik antara teologi dan filsafat, bukan berarti keduanya bisa terus berjalan harmonis. Kata tasawuf berasal dari bahasa Arab. Tasawuf adalah bentuk masdar dari kata tasawwafa yang berarti memakai pakaian dari bulu domba. Oleh karena itu, orang yang hidupnya semata-mata dalam kesufian yang biasanya berpakaian dari bulu domba disebut dengan sufi. Sehubungan dengan itu, sudah selayaknya ditolak pendapat yang tidak sesuai dengan pengertian di atas, seperti pendapat yang mengatakan bahwa kata tasawuf berasal dari kata ahlu ala sufah atau orang-orang ahli ibadah yang tinggal di ember Masjid Nabawi di Madinah, atau berasal dari kata saf al-awal atau orang yang sholat pada baris pertama, atau berasal dari kata al-saufana atau nama sayuran yang tumbuh di padang pasir, atau berasal dari kata saufatu al-kafa, orang-orang yang rambutnya panjang sampai ke belakang leher, atau dari kata safa, bersih. Dari kata itu jadilah kata sufia. Pada abad ke-18 Masehi, persamaan dengan kata sufia yang berarti orang yang memakai pakaian dari bulu domba sebagai sindiran bagi orang yang suka beribadah. Dipakai juga kata sofie yang terampil dari kata bahasa Yunani theosofie yang menjadi kata tasawuf dalam bahasa Arab. Fikih berasal dari bahasa fakiyah, yafqahu fakihun, yang artinya mengetahui, memahami sesuatu. Menurut istilah, fikih adalah sekelompok hukum syariat yang berpautan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Bila ada nas dari Al-Quran atau As-Sunnah yang berhubungan dengan amal perbuatan tersebut, atau yang diambil dari sumber-sumber lain, bila tidak ada nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Secara ta'rif, ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar gelenggang pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam yang bermacam-macam berupa aturan hidup untuk keperluan seseorang, segolongan, sesemasyarakat, dan seumum manusia. Menurut istilah para ahli hukum Islam, fikih adalah hukum syariah yang bersifat amaliyah yang telah diistinbatkan oleh para mujtahid dari dalil-dalil syariah dan tafsili atau terperinci. Telah kita ketahui bahwa kitab-kitab fikih Islam adalah mengandung berbagai hukum mengenai perbuatan manusia dalam hidupnya, baik secara individu maupun kolektif bermasyarakat. Kaidah usuliyah seringkali didefinisikan sebagai kaidah usuliyah laqawahiyah, meski sebetul definisi kaidah usuliyah lebih luas daripada sekedar kaidah
usuliyah, lughawiyah. Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq mendefinisikan kaidah usuliyah sebagai kaidah mengenai hukum yang muncul dari lafaz-lafaz dalam bahasa Arab, dalam nas Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Berikut ini beberapa antara kaidah usuliyah. Perintah itu menunjukkan kewajiban sampai ada qarinah yang menunjukkan makna yang lain. Jika ada qarinah, perintah bisa menunjukkan sunnah, makdub, atau kebolehan. Atau pemikiran modern dapat diartikan arah pemikiran yang maju menuju kepada pembaharuan. Menurut Muhammad Abduh, terdapat dua macam metodologi pemikiran modern, yaitu pemikiran modern yang sekuler, yakni pemikiran yang menjaga akidah Islam tetapi juga mengaplikasikan pemikiran Barat sebagai hukum positif. Pemikiran modern yang agamis, yakni pemikiran yang masih mengandung tinggi nilai-nilai mobilisasi rohani dan keagamaan. Metodologi tekstual menekankan pada signifikansi teks sebagai kajian Islam dengan merujuk pada sumber-sumber suci dalam Islam, terutama Al-Quran dan hadis. Metodologi konstekstual merupakan metode untuk memahami dalam kerangka konteksnya, baik ruang dan waktu. Metode ini juga mengacu pada sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, akan tetapi dipahami secara berbeda dengan metodologi tekstual. Dilihat dari waktu, latar belakang sosial, kultur budaya, serta faktor penyebab dan akibatnya. Contohnya sebagai berikut. Umar ibn al-Khattab menerapkan penafsiran kontekstual terhadap ayat 60 surat Al-Taubah, yaitu tentang pembagian zakat kepada para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Allafah qulubuhum. Ia berkata kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah SAW memberi kalian zakat agar kalian senang terhadap Islam. Adapun sekarang Allah telah menjadikan agamanya agung. Kalian tetap memeluk Islam, atau bila tidak, maka tidak ada penghalang apapun di antara kami dan kalian kecuali pedang. Para sarjana fikih mazhab Hanafi memberikan argumentasi lebih gamblang, salah satunya karena ilat hukum sudah tiada, yaitu memuliakan agama dan kebutuhan kepada mereka pada masa awal Islam. Ketika kondisi umat Islam lemah, ketika Islam telah mulia, maka kebutuhan itu pun tidak ada lagi. Muqaranah mazhab, yaitu bidang yang mengkaji dan membahas tentang hukum yang terdapat dalam berbagai mazhab dengan membandingkan satu sama lain agar dapat melihat tingkat kehujahannya yang dimiliki oleh masing-masing mazhab, yaitu serta mencari segi-segi persamaan dan perbedaan. Contohnya sebagai berikut. Imam mazhab sepakat bahwa sholat Jumat tidak sah kecuali dilaksanakan dengan berjamaah. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang jumlah jamaah yang sah untuk sholat Jumat. Berikut pandangan dari mazhab-mazhab tersebut. Malikiyah, mereka berpendapat bahwa batas minimal jumlah jamaah yang sah untuk sholat Jumat adalah 12 orang laki-laki selain imam. Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa jamaah yang sah untuk sholat Jumat diisyaratkan ada 3 orang selain imam, sekalipun mereka tidak menghadiri khutbah Jumat. Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa jamaah yang sah untuk sholat Jumat jumlahnya 40 orang beserta imam.
maka sholat Jumat itu tidak sah dengan jumlah jamaah kurang dari itu.